Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 35. Kemarin pas pelajaran Zoom belum sempat kita bahas ya. Jadi ingat lagi kemarin tentang 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca cerita ini lagi ya, lalu kita jawab soalnya bersama-sama. Oke. Pak Miskun membutuhkan pupuk untuk menyuburkan tanaman padi. Pupuk tersebut diproduksi oleh PT Jaya Abadi dan disalurkan ke Koperasi Cahaya Makmur. Pak Miskun selalu membeli pupuk di koperasi tersebut. Sementara Bu Ratu, tetangga Pak Miskun, mempunyai usaha memproduksi kue bolu yang dijual di toko-toko di pasar gaplek. Bu Ratu membutuhkan tepung beras, mentega, dan telur sebagai bahan pembuat kue. Bahan-bahan tadi dibeli Bu Ratu pada toko penyalur kebutuhan pokok sehari-hari. Toko tadi dipasok dari pabrik yang ada di kota. Oke. Kita jawab soal ini berdasarkan cerita yang ini ya. Jadi, yang dihasilkan PT Jaya Abadi adalah di sini Pak Miskun membutuhkan pupuk untuk menyuburkan tanaman padi. Pupuk tersebut diproduksi oleh PT Jaya Abadi. Berarti yang dihasilkan PT Jaya Abadi adalah pupuk. Oke, anak-anak boleh tulis ini di buku tematiknya ya, pakai pensil aja. Oke, yang kedua, kegiatan di Koperasi Cahaya Makmur. Kita cari ya, Koperasi Cahaya Makmur. Oke. Pupuk tersebut diproduksi oleh PT Jaya Abadi dan disalurkan oleh Koperasi Cahaya Makmur. Di sini berarti Cahaya Makmur bertugas untuk mendistribusikan pupuk. Berarti kegiatan di Koperasi Cahaya Makmur adalah distribusi atau menyalurkan. Menyalurkan apa? Menyalurkan pupuk tadi. Oke, Koperasi Cahaya Makmur mendapatkan barang dari PT Jaya Abadi. Ya kan? Terus pekerjaan Pak Miskun. Pak Miskun membutuhkan pupuk untuk menyuburkan tanaman padi. Berarti Pak Miskun adalah seorang petani. Ya kan? Karena dia membutuhkan pupuk untuk menanam padi. Yang diperlukan Pak Miskun di sini adalah pupuk. Berarti pupuk. Oke, next. Keperluan Pak Miskun didapat dari tadi kan pupuknya diproduksi oleh PT Jaya Abadi, terus disalurkan ke Koperasi Cahaya Makmur. Berarti Pak Miskun itu membeli pupuknya dari Koperasi Cahaya Makmur. Lanjut, pekerjaan Bu Ratu menghasilkan. Oke, di paragraf kedua yang cerita ini, sementara Bu Ratu, tetangga Pak Miskun, mempunyai usaha memproduksi kue bolu yang dijual di toko-toko pasar gaplek. Berarti pekerjaan Bu Ratu menghasilkan kue bolu. Hasil perusahaan Bu Ratu bisa didapatkan di kue bolu Bu Ratu dijual di toko-toko di pasar gaplek. Berarti hasil perusahaannya Bu Ratu bisa didapatkan di toko-toko. Berarti Bu Ratu menjualnya di lebih dari satu toko. Jadi kuenya bisa dibeli di toko-toko di pasar gaplek. Oke, ini tadi pembahasan tentang kegiatan ekonomi ya. Ada kegiatan
produksi yaitu yang menghasilkan, distribusi yang menyalurkan, dan konsumsi yaitu yang memakai. Jadi misalnya di sini nih, berarti yang mendistribusikan pupuk itu adalah PT Koperasi Cahaya Makmur, terus yang menghasilkannya atau yang memproduksinya adalah PT Jaya Abadi, dan konsumennya, memakainya ataupun yang mengkonsumsinya adalah petani. Maksudnya yang memakainya, yang memakai pupuk tersebut. Oke. Silakan disalin di buku tematiknya ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan di pembelajaran ke-6 halaman 38. Di sini ada cerita tentang Ibu Aini. Mari kita baca sama-sama ceritanya ya. Ibu Aini mempunyai 2 orang anak. Mereka masih bersekolah. Suami Ibu Aini meninggal. Ibu Aini harus menghidupi kedua anaknya dengan bekerja. Saat Ibu Aini mencari pekerjaan, ada 2 perusahaan yang memberi kesempatan pada Ibu Aini bekerja. Perusahaan A bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak. Jika bekerja di perusahaan ini, Bu Aini harus bekerja dari pagi hingga malam hari. Penghasilan di perusahaan A juga terbilang besar. Sementara perusahaan B bergerak di bidang pertanian. Perusahaan B berada tidak jauh dari rumah Ibu Aini. Jam kerja perusahaan B dari pagi hingga sore hari. Jika bekerja di perusahaan B, saat malam hari Ibu Aini bisa menemani anak-anaknya belajar. Namun, gaji di perusahaan B lebih kecil dari perusahaan A. Setelah mempertimbangkan, Ibu Aini mengambil penawaran dari perusahaan B. Mengapa Ibu Aini mengambil pekerjaan dengan gaji yang lebih kecil? Baiklah, itu tadi tentang cerita Ibu Aini. Nah, di sini ada 3 soal yang berkaitan dengan cerita tentang Ibu Aini tadi. Jadi nomor 1, bagaimana karakter Bu Aini? Sudah pasti Bu Aini tadi berdasarkan cerita dia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab. Terus karakter mana yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Bisa juga bertanggung jawab ya, karena bertanggung jawab itu merupakan salah satu ajaran dari agama. Selain bertanggung jawab, Bu Aini juga sosok yang bekerja keras karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan cara bekerja. Nah, itu juga merupakan karakter yang berhubungan dengan sila pertama, karena bekerja itu dianjurkan dalam setiap agama. Oke ya, untuk jawaban yang lain silakan anak-anak pikirkan. Yang ketiga, mengapa Ibu Aini menerima tawaran perusahaan B yang gajinya lebih rendah? Karena walaupun gajinya lebih rendah, Bu Aini bisa menemani anak-anaknya saat malam hari, karena perusahaan B itu kerjanya cuma dari pagi sampai sore, terus juga letaknya, lokasinya tidak jauh dari rumah Ibu Aini. Makanya Ibu Aini mungkin memilih untuk bekerja di perusahaan B. Jadi seperti itu ya. Jadi itu motivasi Ibu Aini untuk bekerja, karena dia harus bertanggung jawab untuk menghidupkan anak-anaknya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan uji kompetensi 1 nomor 1 sampai 20, halaman 42 sampai halaman 44. Seperti biasa, silakan kerjakan di buku tulis tematik yang warna merah ya. Terus cukup jawab soalnya aja. Oke, jadi insya Allah hari Selasa besok kita akan UH tematik 4D subtema 1. Oke, cukup sekian. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.